Supriyanto, saya tamatan SMK Yupentek 1 Tangerang, jurusan Mekanik Otomotif. Saat ini saya telah bekerja di PT Cipta Solusindo Indonesia sebagai engineering. Saya telah mengikuti pelatihan Mechanical Electrical Plumbing di PT Mino Karya Sejati. Terima kasih. Kembali kita belajar di PT Mino Karya Sejati di pelatihan engineering. Hari ini kita belajar bagaimana perawatan PUTM atau panel kubikal. Pertama, ini saya yang berbaju putih mendidik atau mengarahkan tim kita yang kita buat bagi 2 tim, 5 untuk powerhouse 2, 5 orang untuk powerhouse 1 untuk perawatan panel kubikal. Ya, pertama kita harus koordinasi dulu ke PLN untuk mematikan dari sumber listrik PLN, ya, dari gardu PLN ataupun dari PUTM-nya PLN. Setelah itu nanti secara otomatis sistem DIPSI interlock PLN genset akan menghidupkan genset, ya. Jadi saya akan ceritakan bagaimana kinerja kita di dalam perawatan PUTM. Berikut teman-teman. Sekarang posisi orang PLN sudah datang, ya. Ini di dalam ruangannya. Nih, di sini ruangan PUTM PLN, bukan PUTM gedung. Nah, kita berada dalam PUTM PLN. Nanti orang PLN tinggal push button off, ya, yang di sistem CB di bawah. Ia akan mematikan sistem power supply PLN yang di PUTM PLN. Kalau udah mati, nanti langsung kita dengar suara genset akan nyala, ya, dengan bunyi connecting ataupun disconnecting switch-nya yang off, ya. Dia akan bunyi sehingga nanti PLN off dan genset akan on secara otomatis. Ya, coba lihat tuh, ya. Dia sudah off, genset langsung on. Kita langsung pergi ke genset, teman-teman. Ke genset memastikan sistem kerja genset secara auto bekerja. Nih genset on, ya. Jika genset sudah on, kita perhatikan bekerja dengan tegangan 400 volt, cosp-nya 0,9, ya. Hertz-nya frekuensinya 50, ya. Bebannya masih sedikit, ya. Karena kita kurangi beban hanya di malam hari, karena dini hari kita kerja, jadi bebannya hanya lampu lighting. Ya, kita lihat sudah pindah ke genset beban. Ya, sekarang kalau udah begini, kita lanjut langsung ke perawatan PUTM. Ya, teman-teman membersihkan PUTM termasuk juga trafo. Kita akan lihat bagaimana teman-teman bekerja melakukan perawatan PUTM dengan catatan, ya, sudah kita putus tegangan dari PLN, gardu PLN, kemudian kita disconnecting untuk switch yang di PUTM kita putus, ya, tadi sudah. Kemudian kita putus juga, kita open lagi di sini di PUTM kita nanti, teman-teman, ya. Kita coba lihat di dalam sistem nanti di PUTM, ya. Kita akan perhatikan kalau udah genset aman seperti ini, baru kita mulai semua pekerjaan perawatan PUTM, yaitu pertama kita harus, ya, memindahkan disconnecting switch, ya, posisi operation ke posisi open door, ya, artinya dari grounding, ya, dari operation kita open. Setelah kita open, kita grounding. Setelah kita grounding, baru nanti ada posisi di bahasanya kita grounding itu adalah bahasanya open door. Door open, sudah bisa dibuka. Nah, ini kita sudah buka PUTM-nya, teman-teman. Ini yang dari PLN nih. Ya, ini yang masuk dari PLN, incoming, kita sebut incoming. Ya, teman-teman bisa lihat bahwa kita sudah posisi udah bisa membuka cover. Cover bisa dibuka kalau posisi tadi kita disconnecting switch untuk open operation dan grounding, ya. Kalau belum di grounding, ini nggak bisa dibuka covernya. Nah, lihat itu kabel merah, itu kabel TM namanya, ya, berasal dari PLN.
ya, masuk ke sistem LBS kita, load breaker switch kita, ya. Nanti LBS kita menggunakan sistem SF6 gas, ya, untuk sebagai peredamnya, ya. Jadi saya jelaskan fungsi kubikal itu 20 kP. Satu, mengontrol power dengan ACB. Kedua, proteksi power dengan fuse. Ketiga, membagi power dengan busbar. Keempat, mengukur besaran listrik seperti tegangan, arus, daya, frekuensi, dan lain-lain. Yang ngukur adalah metering, ya. Nah, lihat ini cara membuka ini tim kita tadi. Sudah teman-teman lihat ya, cara melepas cover. Ini harus kita pindahin posisi dari operation close, ya, sistem circuit close, kita pindahin disconnecting switch-nya ke posisi open. Setelah kita open, ya, kita pindahin posisi saklarnya ke door open, baru kita grounding. Ini grounding nih. Nah, setelah kita grounding, baru tinggal ngangkat covernya. Bisa kita bersihin dalamnya. Yang di dalamnya ada CT dan ada bermacam-macam, ya. Akan saya jelaskan. Pertama adalah busbar itu bisa dari tembaga, bisa dari aluminium, ya. Ada yang berbentuk rel, ada juga yang berbentuk bulat, ya teman-teman. Nah, terminal juga ada terminal penghubung atau yang kita sebut bus coupling. Nah, ini cover sudah dibuka ya. Oke, bus coupling seperti, ya, untuk terminal busbar ada, terminal kabel ada, kabel incoming ataupun outgoing, terminal PT atau transformator tegangan ada, terminal CT juga ada, transformator arus. Nanti kita perhatikan, nanti saya tunjukin gambar-gambarnya atau barang-barangnya, ya. Walaupun teman-teman kita tetap ada perawatan trafo, hari ini saya khusus hanya untuk perawatan PUTM yang kita bahas, ya. Nah, di panel kubikal ada bahasa PMT, bahasanya pemutus arus ataupun penghubung sesuai dengan ratingnya, ya. Ada dua tipe dia. Ada kontak gerak dan ada kontak tetap ataupun disebut moving kontak ataupun fixed kontak, yang dilengkapi dengan peredam atau pemadam busur api seperti yang SF6 tadi yang saya jelasin, CB circuit breaker, yang memutus rangkaian dengan menggunakan gas SF6, teman-teman, ya. Dan perhatikan ada juga di panel kubikal ini namanya DS, ya. Nanti kita lihat ini ada fuse, ya. Nanti kita lihat, ya. Nanti kita jelaskan satu persatu. Ya, ini DS itu disconnecting switch, ya. DS tidak dapat ditutup jika pemutus arus posisi tertutup. Kemudian juga pembumian earthing switch grounding sama, dapat ditutup jika DS-nya dalam keadaan terbuka. DS dapat ditutup jika pemutus arus dan earthing switch terbuka, ya. CT itu sebagai current transformer, teman-teman, ya. Current transformer yang untuk mengukur listrik yang terhubung dengan relay pengaman seperti ampere meter, watt meter, VH meter atau KOSPI, teman-teman, ya. Itu jadi untuk panel kubikal, ya, kita juga mengenal ada PT atau transformator tegangan sebagai pengatur proteksi tegangan, pengukur tegangan tinggi dan rendah. Fuse juga ada, proteksi trafo tegangan dari gangguan, ratingnya ada 34 kV, bisa bekerja normal dengan sampai 31 kV, ya. Kemudian untuk di panel kubikal ada OCR. OCR itu apa? Over current relay, alat proteksi arus lebih, ya. Ada juga heater untuk menjaga kelembapan, jangan sampai panelnya di busbar itu ada kelembapan, ya, bisa berkarat, ya, berbahaya. Dengan menggunakan tegangan 220 volt dari trafo distribusi, ya. Ini kita bisa lihat nih, saya akan jelaskan nanti semuanya, ya. Ini gambar-gambarnya ada, kita lihat dari sistem ini, ya. Kalau lihat sebelah kiri itu namanya isolator piston untuk terhubungnya terminal antara CB ke LBS, ya. Seperti itu, teman-teman, ya. Nah, kemudian ketika kita sebut di panel kubikal itu ada mekanik kubikal, yaitu gunanya adalah merubah posisi kontaknya LBS, PMT, dan DC ataupun grounding supaya tahu kita statusnya open dan close dengan menggunakan mekanik kubikal, ya. Kemudian ada handle kubikal. Handle ini kita gunakan untuk di sistem mekanik kubikal, membuka yang seperti tadi yang dipraktikkan teman-teman kita, ya. Nah, jadi setelah kita paham bagian-bagiannya,
Kerja kita adalah menggunakan vakum untuk memvakum debu, ya, kontak cleaner ataupun water damage. Kemudian kita lihat ini namanya busbar yang berada pada LBS, di atas LBS yang saya jelaskan tadi, ya. Nah, nanti setelah ini kita lanjut video berikutnya nanti di bagian yaitu perawatan PUTM yang bagian kedua. Ini bagian pertama sudah saya jelaskan, nanti lebih detail lagi yang bagian kedua saya akan jelaskan secara detail teman-teman ya. Jadi sekian dulu penjelasan saya buat teman-teman supaya tetap semangat belajar ya di PT Mino Karya Sejati, siap memberikan yang terbaik buat kita semua. Terima kasih, salam sukses untuk kita semua.